Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abilal Farizi. Saya dari program studi S1 Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan menjadi tutor pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Jadi, di sini kita akan membahas soal ujian akhir semester dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, berikut terlampir adalah soal yang pernah saya kerjakan ketika UAS pada tahun 2021. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu nih atau bingung, UAS ini akan kita bahas apa sih? Jadi, UAS ini dari pengalaman saya di angkatan saya dan kakak tingkat kita di 2019, UAS ini kita akan membahas tentang anggaran komprehensif. Jadi apa sih anggaran komprehensif itu? Anggaran komprehensif itu adalah anggaran yang berisi anggaran-anggaran parsial, teman-teman. Jadi kayak keseluruhan lah dari seluruh anggaran dalam penganggaran perusahaan seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran HPP, anggaran administrasi dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan gabungan dan juga komprehensif di mana pada setiap anggaran akan berpengaruh pada anggaran lainnya. Oke, teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja untuk mengerjakan soal ini. Jadi saya akan menjelaskan lebih ke cara mengerjakan soalnya, bukan ke arah teorinya. Mungkin teman-teman yang udah belajar secara teori bisa langsung mempraktikkan di soal ini yang akan saya ajarkan dan kita bahas bersama. Baik, teman-teman. Nah, di sini ada soal kasus di mana PT Gagah Perkasa meminta bantuan saudara sebelum melakukan pencatatan anggaran triwulan 4 tahun 2021, di mana data-data yang dipersiapkan untuk menyusun anggaran dengan sebagai berikut. Nah, jadi eh, banyak nih data-data yang kita dapatkan dari nomor 1 sampai nomor 11. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih, data-data ini ada yang kita pakai dan juga ada yang tidak kita pakai. Jadi nggak semuanya kita pakai ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja nih ke soalnya. Nah, jangan lupa nih catatan perhitungan dibulatkan dalam rupiah penuh. Nah, nanti juga ada nih untuk menjawab salah satu soal. Oke, langsung aja. Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, buatlah anggaran. Nah, yang pertama kita disuruh membuat anggaran penjualan. Nah, bagaimana sih cara membuat anggaran penjualan itu? Oke, kita langsung aja ke Excel-nya. Jadi di sini saya menggunakan Excel untuk mempermudah nih teman-teman yang bingung. Di mana yang pertama kita disuruh membuat anggaran penjualan. Di mana untuk membuat anggaran penjualan itu kita harus mengetahui ramalan penjualannya dahulu. Nah, dalam soal bisa kita dapatkan ramalan penjualannya itu pada data nomor 3, di mana ramalan penjualan menurut wilayah ada wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung pada tiap bulannya, yaitu triwulan 4 2021 di bulan Oktober, November, Desember dengan unit-unit yang tertera. Nah, dari sini tuh langsung kita pindahin aja ya teman-teman ke Excel-nya. Nah, jadi di sini itu kita masukin yang tadi di Word-nya ke Excel-nya, lalu kita totalin tuh unitnya pada per bulannya pada semua wilayah. Nah, jadi kita bisa ketahuin bahwa di bulan Oktober itu ada 2.400 untuk semua wilayah di bulan Oktober, di bulan November ada 4.000 dan di bulan Desember itu ada 2.200. Nah, jangan lupa kita juga totalin eh, unit-unitnya pada satu wilayah dan pada semua bulannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman.
Di Jakarta ada 2.600, di Bogor ada 2.900, dan di Bandung ada 3.100. Nah, jadi teman-teman ini kalau ditotalin hasilnya tuh akan kita dapat 8.600. Nah, total unit per bulan ini teman-teman kita akan memakainya pada saat di anggaran produksi nanti. Jadi karena anggaran komprehensif ini berpengaruh pada tiap anggarannya, jadi setiap perhitungan kita itu penting ya teman-teman. Nah, kalau kalian juga bisa totalin itu dari atas ini 2.600 ditambah 2.900 tambah 3.100 itu akan menghasilkan 8.600. Begitu juga sebaliknya secara horizontal seperti ini juga akan menghasilkan 8.600. Begitu teman-teman. Nah, kita udah dapat nih ramalan penjualannya. Jadi, bagaimana sih menghitung anggaran penjualan? Nah, jadi untuk menghitungnya itu kita memakai rumus ini. Jumlah unit per wilayah dikali harga per unit. Nah, harga jual per unitnya itu ada 400.000. Nah, dari mana sih kita dapat 400.000 ini? Kita dapat 400.000 ini dari soal, teman-teman. Kita bisa dapat 4.000 ini dari data nomor 9 di data-data lainnya, poin H, di mana harga penjualan rata-rata 400.000 per unit. Nah, ini kita kuningin aja biar gampang. Nah, oke, kita langsung ke proses perhitungan ya teman-teman. Nah, di sini ada anggaran penjualannya nih Triwulan. Rumusnya sama seperti menghitung ramalan penjualan tadi. Jadi kita ke bawah kita hitung dan juga ke samping kita hitung. Tapi bedanya di sini kita akan bukan menjumlahkan tapi mengkalikan karena sesuai rumus tadi jumlah unit per wilayah dikali harga jual per unit. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, jadi kita kalikan pada jumlah unit per wilayahnya seperti ini teman-teman rumusnya. Unit pada Jakarta di bulan Oktober itu ada 900 dikali dengan 400.000. Nah, jadi menghasilkan di Jakarta 360 juta rupiah. Begitu juga dengan Bogor, begitu juga dengan Bandung. Jadi semuanya sama dan di bawah tinggal dijumlahkan pada semua wilayah dalam satu bulannya. Sama seperti ramalan di atas. Begitu teman-teman. Jadi ini juga seterusnya, seterusnya. Dan ini juga hasil dari perkalian di sampingnya yang sudah dijumlahkan. Nah, kita akan mendapatkan total anggaran per bulannya itu dari semua wilayah pada semua bulannya itu ada sebesar berikut 3.440 juta rupiah. Begitu teman-teman. Nah, jadi selesai sudah untuk menghitung anggaran penjualan ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke anggaran produksi. Oke, kita baca dulu soal yang kedua adalah anggaran produksi nih teman-teman. Jadi gimana sih menghitung anggaran produksi itu? Anggaran produksi itu rumusnya unit anggaran penjualan ditambah unit taksiran persediaan akhir dikurang unit persediaan awal barang jadi yang diharapkan. Jadi, nah, ini yang tadi saya bilang, jadi yang dari ramalan penjualan tadi kita pindahin ke sini teman-teman, hasil hitung kita. Jadi bisa dilihat nih rumusnya ini, saya ambil dari sheet nomor 1, yaitu sheet anggaran penjualan. Nah, kan bisa dilihat nih, ambil dari sheet 1, anggaran penjualan di D15. Jadi kalau kita pencet ini, dia akan merujuk pada sheet yang ini teman-teman nih. Nah, jadi itu tuh dipindahkan ke sini teman-teman. Jadi kita pindahin unit-unitnya pada tiap bulannya dengan jumlahnya juga. Nah, sekarang kan ditanyain itu taksiran dari mana sih taksiran persediaan akhir barang jadi. Nah, teman-teman, kita juga dapat ini itu dari soal. Kalau kalian baca ada di sini di data-data nomor 7.
tepatnya di persediaan barang jadi yang diharapkan, di mana 1 Oktober 2021 2.700 unit, 31 Oktober 2.800 unit, 30 November 29.000 unit, dan 31 Desember itu 3.000 unit. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, teman-teman. Ini kan yang dimintakan taksiran persediaan akhir barang jadi. Jadi pada akhir bulannya. Akhir bulan Oktober itu berapa sih? Nah, di sini kan ditulis nih. Ini kan kalau 1 Oktober itu kan di awal. Nah, sementara 31 Oktober itu di akhir. Nah, jadi kita masukin yang ini ya teman-teman dari sini. 2.800, kemudian di bulan November itu 2.900, kemudian di bulan Desember itu 3.000. Jadi kita pindah ini tiga 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 ini. Nah, jangan lupa nih, di sini kan ada jumlahnya. Karena yang dimintain taksiran persediaan akhir barang jadi yang kita masukin itu yang di akhir ya teman-teman. Jadi yang dimasukin itu yang di bulan Desember. Jadi kita pindahin aja yang dari E12 ke F12. Jadi gitu. Karena yang dimintain itu akhir. Jadi ini bukan jumlah seperti anggaran penjualan yang di tabel di atasnya ya teman-teman. Jadi bukan ditambahin, jadi kita ambil dari akhirnya. Nah, kemudian ini semuanya kita tambahin nih. Kita tambahin, kita tambahin pada dari atasnya anggaran penjualan ditambah taksiran persediaan akhir barang jadi. Nah, dari situ kita langsung cari itu persediaan awal. Nah, bagaimana sih mencari persediaan awal? Nah, ini yang tadi Oktober. Nah, ini udah jelas banget ya teman-teman. Jadi 1 Oktober jadi itu di awal bulan Oktober. Jadi kita masukin yang 2.700. Kemudian kan ada di bulan November. Awalnya berapa sih kalau bulan November? Berarti ambillah yang di Oktober nih 2.800 ya teman-teman. Karena ini habis 31 Oktober itu kan 1 November begitu. Jadi yang di awal. Nah, ada caranya yang lain. Caranya itu taksiran persediaan akhir barang jadi pada bulan Oktober akan menjadi persediaan awal pada bulan November. Nah, jadi kayak ini kita bisa lihat ini dua ini adalah nah taksiran persediaan akhir barang jadi ini yang tadinya di akhir bulan Oktober itu akan sama tuh kalau dilihat di bulan November. Jadi dia kayak selang-seling gitu teman-teman. Nah, ini ke sini. Nah, bisa dilihat lagi nih yang November. November juga akan berubah nih pas di Desember tuh akan sama. Jadi Oktober dan November dan Desember tuh akan sama. Selang-seling gitu ya teman-teman. Nah, caranya tuh seperti itu juga ada. Nah, nah, ini juga jangan sampai salah nih. Ini bukan kita jumlah semuanya, tapi kita ambil persediaan yang paling awal. Seperti yang kayak kalian baca di PPT itu, caranya kurang lebih seperti ini. Kita ambil yang persediaan awal yang 2.700. Nah, baru ini tuh ya dikurang dari subtotal tadi dengan persediaan awal. Maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini anggaran komprehensif ya teman-teman. Jadi akan selanjutnya kepakai lagi seperti itu di anggaran-anggaran lainnya. Nah, begitu untuk mencari anggaran produksi. Nah, kita lanjut nih untuk langsung ke nomor 3 dan nomor 4. Itu anggaran pembelian bahan dan anggaran pemakaian bahan baku. Nah, bagaimana sih anggaran pembelian bahan itu? Anggaran pembelian bahan itu rumusnya unit produksi yang diperlukan ditambah persediaan akhir bahan baku yang diinginkan dikurang persediaan awal bahan baku yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita masukin dulu nih unit produksi yang diperlukan. Nah, kita dapat dari anggaran produksi di sheet 2, yaitu yang di C15 tadi. Yang paling bawah tadi ya teman-teman. Nah, yang ini nih. Jadi akan terus kepakai ya nih. Nah, kita pindahkan ini ke sini semua. Setelah itu kita cari persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Nah, rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu dari ini teman-teman. Jadi persediaan akhir bahan baku yang diinginkan
karena ini akhir, nah jadi kita ambil yang November. Nah, 25%-nya itu dari mana sih? Nah, 25%-nya itu dari sini teman-teman. 25%-nya itu dari sini. Ini kan nah, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. 25% dari jumlah produksi bulan depan. Jadi bulan depan karena ini yang kita ingin mencari yang Oktober, karena disuruh yang bulan depan, jadi kita ambil yang November, kita ambil 25%-nya saja. Jadi rumusnya itu kita ambil unit produksi yang diperlukan bulan November dikali 25%. Nah, seperti itu. Begitupun juga bulan November, sama kita ambil yang bulan November dikali 25%. Nah, ini ada beda nih teman-teman. Di bulan Desember. Di bulan Desember itu berbeda karena pada soal bagian data-data lainnya, poin F tertera produksi Januari sebesar 700 unit. Nah, jadi kita dapat poin tambahan di data-data lainnya di poin F. Nah, jadi guys tahu. Karena ini kan cuma sampai Desember ya teman-teman, Januarinya belum ada. Jadi di data-data lainnya kita dapat tambahan nih, produksi Januari 22 sebesar 700 unit. Nah, karena kita sudah dapat informasi, jadi kita kalikan 700 dikali 25%-nya, jadi 175%. Nah, ini sama kayak anggaran produksi tadi, karena ini persediaan akhir, kita harus mengambil yang akhirnya, bukan di jumlah dari keseluruhan persediaan akhir. Begitu, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan melakukan subtotal nih, teman-teman. Jadi, dari atas-atas itu kita tambah-tambahin. Nah, jadi hasilnya sebagai berikut. Nah, langsung ke persediaan awal. Bagaimana sih cara mencari persediaan awal di anggaran pembelian bahan? Nah, kurang lebih sama kayak tadi teman-teman. Nah, kalian bisa baca di sini. Persediaan awal bahan baku yang diinginkan 25% dari jumlah produksi bulan yang bersangkutan. Jadi sama-sama 25% ya teman-teman. Jadi persediaan awal bahan bakunya yang diinginkan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Karena bulan yang bersangkutan, jadi kalau Oktober, kita ambil yang Oktober. Jadi 25.000 dikali 25%-nya. Kita dapat 625. Dan seterusnya, ini juga sama. Dan jangan lupa, karena ini persediaan awal, bukan kita jumlahkan, tapi kita yang ambil yang awalnya, 625. Lalu di sini adalah pembelian yang diperlukan, karena kita sudah tahu nih eh total tadi hasil tambah dari unit produksi yang diperlukan, persediaan akhir yang diinginkan, kemudian akan dikurangkan dengan persediaan awal. Nah, seperti ini hasilnya. Menjadikan nah, itu pembelian yang diperlukan. Jadi jumlah itu ada 8.450. Kesini rumusnya sama, dikurang dari atasnya aja. Nah, terus ada biaya per unit nih teman-teman. Nah, dapatnya dari mana sih? Nah, sekali lagi nih juga dapat dari soal data-data lainnya di poin D. Di poin D ini ngasih tahu biaya bahannya itu sebesar 50.000 per unit. Nah, maka di sini kita masukin nih. Nah, dari sini kita baru bisa tahu biaya pembeliannya berapa. Nah, langsung aja itu dari pembelian yang diperlukan itu dikali dengan biaya per unitnya. Itu berapa? Seperti itu. Dikalikan saja sama semua atasnya. Jadi kita dapat keseluruhannya itu adalah 422.500.000 rupiah. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut nih ke anggaran pemakaian bahan baku. Kalau tadi kita udah membuat anggaran pembelian bahan, sekarang kita kan akan membuat anggaran pemakaian bahan bakunya. Rumusnya gimana sih? Rumusnya itu anggaran pemakaian bahan baku sama dengan unit bahan baku dikali dengan harga per unit. Gitu teman-teman. Jadi unit bahan bakunya yang kita dapat dari anggaran produksi tadi yang di sini nih. Nah, kemudian akan kita pakai lagi nih seperti anggaran pembelian bahan baku ini kan di awal kan mereka samakan unit yang diperlukan.
Itu. Nah, sini akan kita pakai lagi unit bahan bakunya dikali dengan harga per unit. Harga per unitnya itu seperti yang tadi. Nah, terus di bawahnya nih biaya pemakaian bahan itu cuma dikalikan saja. Jadi makin ke sini total keseluruhannya itu ada 445 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih mudah dan lebih singkat gitu. Nah, oke. Kita udah nggak berasa sudah sampai di poin kelima itu anggaran tenaga kerja langsung. Di mana rumusnya itu unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja per unit dikali tarif per jam. Jadi unit produksi yang harus dibuat itu yang kita dapat dari anggaran produksi itu, nah itu masih kepakai lagi nih teman-teman. Nah caranya kita kalikan dengan jam kerja per unitnya. Jam kerja langsungnya itu 3. Kita dapat dari mana? Sekali lagi kita dapat dari soal di data lain-lainnya di poin G. Kita dapat di sini 3 jam. Di poin G itu kan tulis jam kerja tenaga kerja langsung per unit 3 jam. Nah, kita tulis di situ 3 jam itu kita kali dengan jumlah jam kerja langsung. Maksudnya eh, nomor satu dikalikan dengan nomor dua. Unit produksi yang harus dibuat dikali dengan jam kerja langsung. Didapatkan hasilnya pada tiap bulannya seperti ini. Dan jumlah semua bulannya menjadi 26.700. Nah, setelah itu dikalikan dengan tarif jam pekerjanya. Seperti, nah, tarif per jamnya itu ada 25.000 rupiah. Nah, kita dapat dari mana sih? Dari data-data lainnya di poin J. Jadi, walaupun di sini tulisannya ongkos, nah ini kayak sinonim aja teman-teman. Jadi kita harus lebih memahami soal aja. Ongkos tenaga kerja itu 25.000 per jam. Nah, di sini kita sama aja dengan tarif per jamnya 25.000. Nah, di sini kita kalikan saja nih semuanya. Tiap bulannya sama-sama dan jumlah keseluruhannya itu menjadi 667.500.000 rupiah. Begitu teman-teman. Untuk mencari anggaran tenaga kerja langsung. Nah, lanjut nih. Poin 6. Udah nggak berasa udah di tengah-tengah perjalanan. Berikutnya anggaran biaya overhead pabrik. Di mana untuk menghitungnya itu eh kita juga harus menghitung nih biaya variabelnya. Biaya variabel tuh biaya yang berubah-ubah. Nah, menghitungnya itu jam kerja langsung dikali tingkat biaya overhead pabrik per jam kerja langsung variabel. Nah, jadi itu sebenarnya di sini itu kita tinggal apa ya? Mindah-mindahin aja sih teman-teman. Nah, mindah-mindahnya itu gimana? Nah, nah, jadi kita harus cari dulu nih jam kerja langsungnya dan tentunya kita udah dapat di anggaran nomor 5 nih, sheet 5 nih, anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk jam kerja langsungnya itu tiap bulannya itu ada yang 7.500 di bulan Oktober, November 12.300 dan Desember 6.900. Nah, ini bakal akan kita pindahin nih ke sini semua teman-teman dan akan kepakai juga. Nah, jadi beda ya tiap bulannya kan di bulan Oktober nih 7.500, November 12.300 dan Desember 6.900. Seperti di anggaran tenaga kerja langsung gitu. Jadi kita ambil dari sheet sebelumnya. Nah, terus yang tetap-tetap ini dari mana sih? Nah, yang tetap-tetap ini kita ambil dari nomor 8 di biaya tetap untuk tiap bulannya. Nah, jadi nggak semuanya yang kita ambil ya teman-teman. Jadi ada seperti gaji karyawan atau gaji direksi itu akan kepakai di anggaran yang lainnya yang akan kita temui di depannya. Jadi nggak semuanya ya teman-teman. Nggak semuanya kita pakai. Nah, yang dipakai untuk biaya overhead
hit pabrik itu apa aja sih? Mungkin teman-teman udah belajar BOP dan apa aja sih yang masuk ke BOP. Jadi di sini saya akan langsung eh, bukan menjelaskan secara teori tapi langsung ke praktiknya saja. Jadi ada 9 ya dari soal itu yang kita masukkan ke anggaran BOP. Yang pertama ada bahan tak langsung, ada tenaga kerja tidak langsung, perawatan dan reparasi, gas dan penerangan, energi, asuransi, penyusutan, pajak, dan pajak upah. Nah, jadi ini adalah yang kita ambil dari nomor 8. Nah, jadi angka-angka di sini itu kita pindahin ke tabel tetap. Kita total di bawahnya dapat segitu. Kemudian jangan lupa dengan variabelnya. Variabelnya itu di mana sih kita buat mencari variabelnya? Nah, variabelnya itu juga kita dapat dari soal. Nah, sudah dibuat khusus nih di soal nih untuk BOP. Ada apa aja sih? Tenaga kerja tak langsung, energi, reparasi, dan perawatan dan pajak upah. Nah, situ udah dijelasin 2000, 1000, 2200 dan 1500. Jadi untuk mencari variabelnya itu rumusnya yang ini ya teman-teman nih. Jam kerja langsung dikali tingkat BOP per jam kerja langsung variabel. Nah, jadi yang di sini 2000 dikali 7500. Nah, 2000 itu tadi dari soal dan 7500 ini adalah jam kerja langsung yang kita dapat dari anggaran tenaga kerja langsung di sheet 5. Nah, begitu juga dengan semuanya nih. Perawatan reparasi sama aja dikali 7500, 2200 dari soal. Begitu juga dengan energi 1000 1000-nya dari soal dan dikali 7500 dari. Nah, jadi sama ya dengan pajak upah itu 1500 dari soal. Soal yang ini di nomor 10 tingkat BOP. Nah, pajak upah itu kan 1500 tuh per jam kerja langsung variabelnya dikali dengan jam kerja langsung yang kita dapat dari sheet 5. Seperti itu. Nah, ini kita nah terus kemudian kita jumlah nih. Jumlahnya itu dari gabungan dari tetap dan variabel. Kalau misalkan nggak ada variabel ya kita pindahin aja. Nah, kemudian di total-total dapatlah untuk bulan Oktober itu BOP-nya itu sebesar 79.550.000 rupiah. Begitu juga nih dengan di bulan November itu sama aja. Cuma bedanya itu jam kerja langsungnya itu kan 12.300. Jadi cuma diubah aja nih untuk apa tuh tingkat BOP per jam kerja langsung variabel itu tetap sama ya teman-teman. Yang berubah tuh cuma jam kerja langsung aja. Jadi berubah dikalinya aja. Nah, jadi itu semuanya sama antar jumlah. Begitupun juga jam dengan bulan Desember yang beda itu cuma jam kerja langsungnya aja. Semuanya itu sama. Kecuali jam kerja langsung. Jadi perkaliannya beda. Yang membedakan tuh hasil dari penjumlahan tetap dan variabelnya. Kalau variabelnya ada seperti itu. Nah, kemudian kita total deh. Total BOP triwulan 4 2021 dari semua itu. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, kan 79 juta, tambah 111 juta, ditambah 75 juta, hasilnya itu ada 266.790.000 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk menghitung total BOP triwulan 4. Sebenarnya walaupun tabelnya ini banyak dan terlihat panjang, sebenarnya cara pengerjaannya itu sama aja sih teman-teman. Semuanya sama dan tinggal dijumlahkan aja pada triwulan 4. Ada di Oktober, November, dan Desember. Nah, kita lanjut nih ke anggaran persediaan akhir. Nah, apa sih rumusnya? Anggaran persediaan akhir bahan baku, yaitu rumusnya persediaan akhir bahan baku yang diinginkan dikali biaya per unit. Nah, nah, jadi persediaannya tuh kita dapat dari mana? Kita dapat dari
Akhir bahan baku kita dapat dari sheet 3 dan 4 di anggaran pembelian dan pemakaian. Nah, kalian bisa lihat di sini di BB pemakaian bahan baku maksudnya di C11. Kita lihat nih ke sheet 3, dan 4 dan 5. Di sini nih teman-teman. Nah, kita dapat nih. Nah, yang ini nih teman-teman ya. 1025, 575 dan 175. Karena yang dimiliki kan persediaan akhir bahan baku dan itu juga akhir kan. Jadi kita pindahin aja ke sini, jangan lupa ditotalin. Nah, dikali dengan biaya per unit tadi yang kita dapat dari soal sebesar 50.000 per unit. Nah, dikalikan saja kita dapat pada tiap bulannya dan total itu 88.750 ribu rupiah. Nah, catatan nih, kolom persediaan dilihat dari persediaan akhir bahan baku yang diinginkan berdasarkan tabel di anggaran pembelian bahan baku. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke 8 nih. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Apa sih anggaran persediaan akhir barang jadi? Anggaran. Nah, tadi kan eh nah, kita dapat persediaan akhir per unitnya itu dari persediaan akhir per unitnya itu dari soal teman-teman. Kita soal lagi nih. Nah, kita ambil yang tadi nih di poin 7 persediaan barang jadi yang diharapkan. Jadi kita ambil yang di akhir-akhirnya aja nih pada bulan-bulan terakhir. 2.800, 2.900 dan 3.000. Kita pindahin nih ke Excel kita. Oh ya mungkin bakal beda ya kalian UASnya offline. Jadi kurang lebih ini bisa jadi gambaran dan itu kan juga pasti pakai kalkulator. Jadi ya lebih mudah. Nah, tapi kan kita nggak tahu kan biaya standar per unitnya itu berapa. Jadi kita harus cari dulu nih. Dan rumusnya itu anggaran pemakaian bahan langsung ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran BOP dibagi anggaran produksi. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah rumus yang kita ambil dari sheet-sheet sebelumnya. Kayak anggaran pemakaian bahan langsung nih, itu ada di sheet nomor 3 dan nomor 4 kita ambil. Nah, jadi kalau biar nggak bingung, anggaran pemakaian langsung kita coba kita ke sheet 3 ya, biar kelihatan. Nah, itu ada di F33. F33 tuh yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Ini maaf saya nggak bisa pencet soalnya kalau saya pencet ntar masuk rumus. Nah ini saya sengaja tambah nih. Saya tambahin titik koma. Jadi supaya kita bisa ngeliat dengan mudah itu. Nah di 445 juta. Nah kan ditambah nih di sini. Ditambah dengan anggaran tenaga kerja langsung di F14. Coba kita ke sheet 5. Nah di sheet 5 itu nah, sheet 5 itu kan kita ambil yang jumlah total lah sama kayak tadi. Itu ada 667.500.000 rupiah. Nah, kita ambil lagi di situ. Nah, habis itu kan ditambah lagi nih anggaran BOP di C58. Nah, ini juga total lagi nih. Nah, C58 yang ini. Ada segini totalnya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian dibagi anggaran produksi. Anggaran produksi di F15. Anggaran produksi itu ada di sheet nomor 12. Itu di F15 yaitu yang di jumlah ini ada 8.900. Jadi begitu ya caranya teman-teman untuk melihat anggaran persediaan akhir barang jadi seperti itu rumusnya. Nah, jangan lupa catatan pembulatan dalam rupiah penuh. Jadi 154.000 rupiah 976 itu dibulatkan menjadi 155.000 rupiah.
gitu. Dan nanti akan dikalikan dan dijumlahkan dan mendapatkan 1.348.500.000 rupiah. Nah, kita bisa lanjut ke anggaran HPP. Rumusnya apa sih? Jadi persediaan awal barang jadi bulan Oktober yang diharapkan dikali biaya standar per unit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang ini itu untuk mencari persediaan awal barang jadi pada awal bulan Oktober. Kan sebesar 418 juta ini dapat dari mana sih? Nah, ini dapatnya dari soal nih. Soal yang mana kita dapatkan dia itu di kita dapatkan dia itu di paling bawah tuh di nomor 11 persediaan awal barang jadi pada neraca. Nah, jadi kita pindahin ke persediaan awal barang jadi di anggaran harga pokok penjualan. Kita pindahin ke sini ya, teman-teman. Ini biar gampang. Nah, semua ini tuh cuma tinggal min-min aja, teman-teman. Kayak bahan pemakaian langsung didapat dari mana sih? Didapat dari sheet 3 dan 4 anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku di C nomor 33. Ini Pak, sebelahnya D33, ini E33 dan ini totalnya. Ini kan ada 125, 205, 115. Kita bisa buktikan dari biar gampang ini sheetnya kita geser aja ya teman-teman. Nah, 125. Nah, ini kan kalau dilihat sama nih. Tinggal kita pindahin aja. Totalnya juga sama. Terus ada sekarang TKL, TKL. Kita pindahin lagi. Sini. Kita lihat nih TKL 187, 307, 172. Sama kan? Nah, mulai di sini udah enak-enak nih teman-teman. Nah, BOP nih kita cek lagi. BOP yang tadi yang tabel banyak itu satu-satu kan. 79 juta, 111 juta, 75 juta. Nah, itu sama. Nah, di sini itu tinggal ditambahin aja semua teman-teman dari poin nomor satu, bahan pemakaian langsung ditambah TKL, ditambah BOP. Nah, itu menjadi jumlah biaya produksinya. Tambah realitasnya dengan totalnya segini 1 miliar. Nah, langsung masuk ke persediaan awal barang jadi. Yang tadinya 418 juta ini kita dapat dari soal. Nah, kemudian eh 434 jutanya ini kita dapat dari mana sih? Nah, 434 jutanya. Untuk 434 juta, 449 juta, 465 juta itu kita dapat dari anggaran presiden akhir barang jadi. Nah, di sini nih, di tiga ini ya. Ada 434 juta, 449 juta, 465 juta. Nah, tinggal kita pindahin ke anggaran HPP. Kita masukin ke sini karena itu persediaan akhir barang jadi. Jadi ini kan sini kita masukin sini kita pindahin. Nah, yang menjadi akhir pada bulan Oktober akan menjadi pada awal pada bulan November. Jadi kita selingin lagi nih. Makanya sama kan. Persediaan akhir barang jadi bulan Oktober tuh akan sama dengan persediaan awal barang jadi di bulan November. Nah, jadi dua ini sama nih teman-teman. Seperti soal-soal sebelumnya yang tadi kan. Nah, ini 449 sama kan di November dengan Desember. Seperti itu cara mudahnya. Kan kalau awal yang ini kan dapat dari soal. Nah, ini kayak tadi kita ambil yang awalnya aja bukan dijumlahin. Dan presiden akhir barang jadi juga diambil yang akhirnya saja. Nah, ini di subtotal ini, subtotal dari jumlah biaya produksi ditambah dengan presiden awal barang jadi. Sudah dapat. Nah, untuk presiden akhir barang jadi juga sudah dapat. Nah, kita langsung dapat nih HPP-nya berapa. HPP-nya itu dari subtotal itu dikurang persediaan.
Akhir barang jadi kita dapat segini dengan total 1.332.726.292 ribu rupiah. Seperti itu. Menghitung anggaran harga pokok penjualan. Nah, kita lanjut nih ke anggaran biaya penjualan. Bagaimana sih teman-teman untuk rumusnya itu? Jadi perhitungan biaya variabel penjualan itu biaya variabel dalam persentase dari jumlah rupiah penjualan dikali anggaran penjualan bulan Oktober tahun 2021. Nah, jadi teman-teman itu kita dapat dari soal yang nomor 8 tadi. Yang tadi nggak semuanya masuk ke BOP. Nah, karena nggak semuanya, ada nih beberapa lagi yang masuk ke anggaran biaya penjualan. Contohnya ada gaji, komisi, perjalanan, reklame, dan penjualan. Nah, di sini kan di tetapnya itu ada gaji dan penjualan. Nah, yang kita bingung sekarang kan variabel ini dapat dari mana sih? Nah, dapatnya itu dari sheet nomor satu di anggaran penjualan. Nah, biar gampang ini kita geser aja ke satu. Oke, sebelahnya satu nih. Biar nggak bingung. Kan anggarannya di D24 nih, komisi. D24 di mana sih? Nah, ini dia. 960 juta. Nah, kita ambil 5%-nya aja tuh komisinya. Berapa 5% dari 960 juta? Itu ada 48 juta. Begitu juga seterusnya nih. Perjalanan sama aja. Cuman ini persennya kan dapat dari mana pasti bingung kan. Persennya itu juga dapat dari soal di mana di sini biaya variabel dalam persentase dari jumlah rupiah penjualan ada komisi 5%, perjalanan 6% dan reklame 8%. Jadi di sini kita akan menghitung pada tiap bulannya gitu. Jadi kenapa nih yang variabel ini yang masuk cuma tiga? Karena kita ambil dari soal yang nomor 6 ada komisi perjalanan dan reklame. Itu ya teman-teman. Nah, untuk tetap ini karena ada di poin 8. 8 seperti gaji. Gaji karyawan tenaga penjual itu ada 10 juta. Terus ada penjualan itu di poin D 5 juta. Nah, ini sama kayak BOP tadi. Kita tinggal jumlahkan saja. Karena ini tetap dan variabel itu sendiri-sendiri. Tinggal kita pindahkan saja dengan jumlahkan totalnya berapa. Seperti itu. Untuk ini juga sama di bulan November yang bedanya itu cuma eh anggaran penjualannya aja, anggaran penjualannya. Tadi kan itu bulan Oktober kan ada 960 juta. Nah, kalau di bulan November ini ada 1.600.000.000. Jadi tinggal diganti aja anggaran penjualannya. Taruh totalnya segini. Jadi juga sama, ganti anggaran penjualannya aja. Anggaran penjualannya tuh di bulan Desember ada 880 juta. Untuk persentasenya tuh masih sama dengan soal di biaya variabel. Oke. Nah, gitu. Jadi kita dapat nih anggaran biaya penjualan pada tiap bulannya. Dan ini tuh nggak perlu di total-total ya teman-teman seperti anggaran BOP tadi. Total tiap bulannya gitu. Nah, kita langsung aja ke anggaran biaya administrasi. Nah, anggaran biaya administrasi itu juga sama. Nah, ini yang terakhir nih ya, yang kita akan ambil dari poin nomor 8. Poin nomor 8, sisanya nih yang belum. Ada dua, ada gaji direksi di poin B sebesar 20 juta dan biaya administrasi lain di poin C sebesar 7 juta. Jadi ini mudah caranya, tinggal kita tambah aja dari kedua ini. Jadi 27 juta. Nah, ini adalah poin atau nomor terakhir nih di sheet 12 dan penentu kita di akhir nih, paling akhir karena anggaran komprehensif itu adalah gabungan dari anggaran parsial yang akan membuat satu kesatuan pada periode akhir tertentu
yang pada finalnya itu adalah di anggaran perhitungan rugi laba. Nah, jadi ini sangat penting dan krusial ya teman-teman. Jadi saya harapkan kamu menghitung anggaran-anggaran sebelumnya itu dengan tepat dan cermat. Jadi untuk ke akhir-akhirnya tuh nggak salah-salah, ini anggaran komprehensif. Di awal salah bisa salah ke belakangnya juga. Nah, jadi kita tinggal pindah-pindahin aja nih. Ini enak nih. Caranya itu kayak di nomor satu itu adalah yang ditanya penjualannya. Berarti anggaran penjualannya. 960 juta, 1 miliar, 880 juta. Kita ambil dari sheet satu. Nah, yang ini. Kita tinggal pindahin aja ini semua. Itu anggaran rugi laba. Nah, dengan totalnya jumlahnya ada 3.440 juta ribu rupiah. Nah, sudah kita pindahin dari anggaran penjualan kita ke HPP. Udah di sheet 9. Ini juga sama, kita pindahin aja nih yang bawa-bawa ini nih, semuanya nih. Sampai totalnya. Kita pindahin juga. Nah, itu akan baru kita dapat profit marginnya. Profit margin itu adalah hasil kurang dari penjualan dikurang HPP-nya. Kalau kalian belajar akuntansi, HPP itu apa, dan udah tahu lah ya, basic accounting. Nah, jadi kita akan dapatkan profit marginnya sebesar ini. Misalnya berarti profit marginnya ada 2 miliar nih, 2.107 juta. Kita udah dapat nih profit marginnya. Sekarang kita akan mencari biaya operasi. Biaya operasi itu adalah biaya penjualan dengan biaya administrasi. Gimana sih biaya penjualan itu? Kita dapat di nomor 10. Biaya penjualannya yang tadi nih. 197 juta, 309 juta, 182 juta. Kita akan pindahin ke sini. Kita pindahin semuanya, kita totalin juga. Jangan lupa biaya administrasi itu semua bulannya sama. Karena cuma kita berpatokan sama ini. Oktober, November, Desember itu sama, 27 juta. Nah, kita akan baru dapat nih total cost EBIT. EBIT itu apa sih? Earning before interest and tax. Laba sebelum bunga dan pajak. Jadi ini baru laba sebelum bunga dan pajak. Hasilnya segini. Ini tinggal sum-sum dari atas saja. Disam-sam. Oke. Baru gimana kita ingin mendapatkan jadi earning before tax. Interestnya hilang. Nah, dengan menguranginya dari profit margin dikurang EBIT atau earning before interest and tax. Kita dapatkan segini. Kurang lebih dari profit margin dikurang EBIT. Kurang aja nih semua sampai jumlahnya dikurang. Nah, sekarang kita ingin menghitung pajak kan nih teman-teman. Ingin menjadikan ini menjadi earning after tax. Jadi kita harus kalikan dulu dengan pajak. Ah, pajaknya tuh 40%. 40% tuh dari mana sih? 40% dari soal mana ya 40% ya? Ah nih, tarif pajak perseroan. Jangan lupa dimasukin 40%. Nah, dari earning before tax tadi, kita ambil 40% itu berapa sih? Nah, segini hasil 40%. Yang sudah diambil, kan terakhir nih earning after tax-nya tuh berapa? Earning after tax itu kan hasil dari before tax dikurang after tax. Nah, atau yang sudah dikenakan pajak. Hasilnya berapa? Jadi hasilnya segini. Ada 215 juta, 387 juta, 193 juta dengan total 796 juta, 604, 225 ribu rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dengan itu semua kita sudah menyelesaikan semuanya.
sudah banyak yang kita selesaikan. Eh, jadi mungkin dari saya sudah cukup ya, itu saja. Karena anggaran komprehensif ini ya sulit-sulit mudah. Jadi diusahakan di awal jangan sampai salah memasukkan rumus karena akan berdampak pada anggaran-anggaran yang terakhirnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Semangat untuk adik-adik saya angkatan 2021, 2022, dan bahkan untuk teman-teman saya ini seangkatan di 2020 yang melaksanakan ujian akhir semester pada minggu depan nih. Video ini direcord pada 9 Juni Jumat di 2023. 2023. Saya harap video ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saya harap kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tentunya kita juga diajar dengan guru-guru terbaik, guru-guru penganggaran perusahaan. Zaman saya itu ada Bu Marlina dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain hari pun di kampus. Terima kasih.